Di sini ada bentuk pusaran itu yang berada di arah atas di ujung jembatan buntung ini. Jadi begitu saya mau mengangkatkan kaki ke tangga pertama, itu ada seperti sosok ular yang besar yang melilit di kaki. Di bagian atas itu ada sosok seperti kuntilanak. Sosok satu ini hanya akan menampakkan diri kepada orang-orang yang memang hati dan pikirannya bersih, yaitu sosok dari almarhum Pak Soekarno sendiri. Bergerak meninggalkan pusat kota, perjalanan sampai di kawasan sejuk Puncak Bogor, Jawa Barat. Menyusur sulur-sulur jalanan yang berkelok, langkah berhenti di Jembatan Buntung. Inilah Jembatan Riung Gunung yang legendaris karena akan dilewati pengendara yang mengarah ke Cipanas. Belum lama ini, Jembatan Riung Gunung kembali viral karena disebut-sebut muncul sosok putih berambut panjang yang menyerupai kuntilanak. Lantas, apa saja penunggu Jembatan Buntung? Berikut ini penelusuran gaib tim Ganjil Misteri bersama Ki Geni Seketi. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menyisir jalan berliku di kawasan Puncak Bogor. Berhentilah di kawasan Gunung Riung, tepatnya di Jembatan Buntung yang memberi banyak cerita seram. Orang juga mengenalnya sebagai Jembatan Soekarno, tapi ada juga yang menamai Jembatan Riung Gunung. Semua pelintas puncak menuju Cipanas akan melewati ini. Tapi hati-hati, apalagi saat gerimis di waktu malam. Jangan biarkan pikiran kosong karena bisa tersesat masuk dimensi gaib. Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Saat ini saya sedang berada di jembatan yang sering kita lewati kalau kita ke arah puncak. Namanya Jembatan Riung Gunung atau sering disebut dengan Jembatan Pak Soekarno. Tempat ini termasuk bisa dibilang legend dan mempunyai juga urban legend di sini, cerita-cerita mulai dari cerita sejarah dan cerita mistis. Banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi di sini mulai dari kecelakaan dan orang-orang yang melihat sosok penampakan wanita seperti kuntilanak yang berada tepat di atas jembatan Riung Gunung ini. Jembatan ini memang buntung, artinya tidak menyambung antara dua sisi, karena hanya menghubungkan sebuah villa yang dulu menjadi pesanggerahan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Karena itulah, jembatan ini juga disebut Jembatan Soekarno. Tapi kini, Jembatan Buntung sudah ditutup untuk umum, agar tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Apalagi jembatan ini juga dikenal angker. Nah sayangnya jembatan Riung Gunung ini saat ini telah ditutup ataupun dipagar secara permanen. Dikarenakan takut banyak orang-orang yang melakukan aktivitas di sini naik, terpleset dan nantinya terjadi sesuatu. Jembatan ini cukup unik karena keberadaannya cuma sebelah dan banyak orang juga mengatakan bahwa jembatan ini adalah jembatan buntung.
Keangkeran jembatan Riung Gunung sudah sangat masyhur. Dikenal nyaris semua orang yang sering melintasi kawasan puncak. Itu yang membuat jembatan ini sering didatangi oleh orang-orang yang senang berburu mistik. Di bawah jembatan juga banyak diletakkan sesaji, bekas ritual-ritual tertentu. Konon, sesaji itu akan disantap oleh siluman ular yang disebut-sebut sebagai penjaga gaib jembatan buntung. Sering ada orang yang meletakkan sesaji-sesaji di balik ataupun di bawah jembatan Riung Gunung ini. Sering orang melakukan ritual-ritual tertentu di sini, meminta ataupun melantunkan hajat-hajatnya kepada sang penguasa ataupun penunggu yang ada di sini, karena banyak yang percaya tempat ini adalah tempat di mana almarhum Pak Soekarno beristirahat ataupun ini salah satu tempat petilasan. Nah, di sini ada kejadian aneh barusan. Jadi begitu saya mau mengangkatkan kaki ke tangga pertama dengan kaki kiri, itu ada seperti sosok ular yang besar yang melilit di kaki. Itu lumayan besar ya. Jadi nah, sosok ular ini besarnya hampir sekitar 50 cm diameternya dan panjangnya bisa dari ujung sana sampai sini. Orang yang melakukan ritual ataupun meletakkan sesaji di sini itu akan dimakan oleh siluman ular yang ada di bawah. Nah, bahayanya ini akan berdampak di jangka panjangnya. Mereka akan mendapatkan, orang yang beruntung bakal mendapatkan keinginannya, hajatnya, tetapi kita nggak pernah tahu itu dari mana. Nah, yang saya lihat dan saya rasakan interaksi dari tadi, itu yang memakan sesaji ataupun yang mengabulkan doa-doa dari mereka adalah sosok siluman ular yang ada di bawah jembatan Riung Gunung ini. Jembatan Riung Gunung sempat viral karena muncul penampakan kuntilanak yang menakutkan. Lalu, bagaimana dengan eksistensi ular berwarna hijau? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain sosok kuntilanak yang sempat viral karena mewujud dan tertangkap kamera, ada pula siluman ular yang tak kalah legendaris. Ular berwarna hijau ini memiliki panjang dan besar yang sangat menakutkan. Ular jadi-jadian inilah yang sering muncul tiba-tiba, sehingga membuat pengendara mengalami kecelakaan. Jadi sosok-sosok yang ada di jembatan Riung Gunung ini ada di daerah bawah, itu dikuasai oleh sosok siluman ular yang besarnya lumayan besar seperti anaconda, dan di bagian atas itu ada sosok seperti putih, rambutnya panjang, itu seperti sosok kuntilanak. Jadi sosok inilah yang sering menampakkan diri ataupun eksistensinya itu bisa mengganggu ataupun mengalihkan pandangan orang-orang yang melewati jembatan Pak Soekarno ini. Nah, jadi ada sosok yang lebih dominan lagi, yang lebih sering menampakkan ke orang-orang yang tertentu. Jadi tidak semua orang ataupun tidak semua anak indigo bisa melihat sosok satu ini. Dan sosok satu ini hanya akan menampakkan diri kepada orang-orang yang memang hati dan pikirannya bersih, yaitu sosok dari almarhum Pak Soekarno sendiri. Jadi sosok inilah yang akan ketemu jika orang ini
hatinya bersih, pikirannya bersih, dia akan ketemu dengan sosok yang menyerupai Pak Soekarno ini. Tiga penghuni utama kawasan Jembatan Buntung akhirnya muncul secara lebih nyata dan kasat mata dalam lukisan Ki Galuh. Sosok kuntilanak, ular warna hijau, serta orang dengan busana yang menyerupai Bung Karno. Tiga makhluk halus itu menjadi bagian penting Jembatan Buntung karena pada saat-saat tertentu akan mewujud secara tiba-tiba. Pemirsa Ganjil Misteri, saat ini Ki Galuh sudah menggambarkan sosok-sosok yang ada di Jembatan Soekarno ini. Ada 3 penampakan, salah satunya adalah sosok seperti Presiden Soekarno. Dan di sini ada juga sosok dari wujud siluman ular, lumayan cukup besar, hampir sebesar diameter 60 ataupun 50 cm. Jadi sosok dari Pak Soekarno sendiri itu muncul dikarenakan memang adanya aktivitas Pak Karno di zaman dulunya di sini. Itu yang diwujudkan ataupun yang ditampilkan oleh Bang Sajin, sehingga memang dikenal di sini tuh menjadi sebutan Jembatan Pak Soekarno. Dikarenakan di atas, di bagian atas itu memang ada tempat dulunya peristirahatan ataupun tempat Pak Soekarno ini liburan atau melakukan kegiatan-kegiatan di sekitar sini. Jembatan Riung Gunung tidak hanya populer dihuni oleh makhluk gaib berupa ular, kuntilanak, dan perwujudan menyerupai Bung Karno. Sebab Jembatan Buntung juga memiliki portal gaib berbentuk pusaran mistik. Pusaran ini bisa membawa ke tempat lain, bahkan hingga kawasan Pelabuhan Ratu di pesisir selatan Sukabumi. Untuk sosok ular sendiri ini memang beraktivitasnya biasa di bawah ya, jadi dia ada di bawah tangga ataupun di bawah jembatan ini. Itu sosok ini besar sekali, bisa berdiameter sekitar hampir 50 cm dan panjangnya panjang, mengelilingi putaran di bawah jembatan. Dan ini sering membuat orang-orang juga kecelakaan. Ini diakibatkan dari sosok ular ini tersebut. Dari sosok ular sendiri itu udah lama berada di sini, dan sosok ini terkadang bisa menjelma ataupun bisa berubah bentuk menjadi sosok perempuan. Nah, di saat saya tadi meditasi dan masuk ke portal gaib pusaran ini, itu tembusnya ke Pelabuhan Ratu ataupun Pantai Selatan. Sosok yang menyerupai Soekarno menjadi salah satu penghuni gaib Jembatan Buntung. Tapi benarkah sosok itu memang Bung Karno? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jembatan Buntung di kawasan Riung Gunung memang tidak bisa dianggap main-main. Ada energi negatif yang membuat siapa saja bisa tersesat ke dimensi lain. Sosok kuntilanak yang sering mewujud juga mampu menyerat masuk ke alam gaib yang tak terbayangkan. Kuntilanak ini yang sering mengganggu para pengendara yang melintas di bawah Jembatan Buntung.
Dan di sini ada sosok yang sering menampakkan dirinya atau mengganggu orang-orang yang lewat di daerah Jembatan Buntung ini atau Jembatan Soekarno ini. Sosok ini merupakan sosok seperti perawakan kuntilanak yang berada di atas jembatan, yang sering menampakkan dirinya dan mengalihkan pikiran orang-orang yang lewat. Biasanya dia akan mengganggu orang-orang yang pikirannya kosong, yang tidak mempunyai kekuatan iman, dan orang-orang yang sedang galau. Banyak peristiwa kecelakaan yang terjadi persis di bawah jembatan buntung. Menurut Ki Geni, itu akibat dari ulah penghuni gaib jembatan Riung Gunung. Sebab di wilayah itulah banyak siluman yang menjalankan aksinya menggoda manusia, termasuk kuntilanak yang sangat kuat pengaruh buruknya. Secara metafisika, yang dilihat di sini banyak sosok-sosok siluman yang sering eksistensinya mengganggu orang dan itu menampakkan dirinya secara jelas kepada orang-orang yang lewat dengan pikirannya yang kosong. Jadi sosok jin yang menyerupai kuntilanak ini memang suka menampakkan wujudnya karena emang udah menjadi sebuah cerita dari mulut ke mulut. Nah, semakin orang bercerita dan diyakini di sini banyak penunggu, di situ dia akan lebih kuat dan terus-menerus mengganggu ataupun menampakkan dirinya kepada orang-orang banyak. Jembatan Riung Gunung atau Jembatan Buntung memang bukan jembatan biasa. Ditutup karena dikhawatirkan menjadi tempat yang membahayakan. Lalu, bagaimana Ki Galuh menerjemahkan lukisan yang dibuat lewat penglihatan batinnya itu? Pemirsa Ganjil Misteri, waktu tadi pertama saya dibuka mata batin oleh Ki Geni, saya masuk ke dalam sebuah dimensi, tapi cuman awal ya. Kalau ada pusara itu nyambung ke pantai selatan. Waktu melihat itu saya agak kaget, terus untungnya dengan ini bisa cepet langsung balik lagi gitu. Terus di dalam dari luar pas jembatan memang sosok perempuan itu memang ini banget ya, mencolok banget karena memang berada di seputaran jembatan itu. Sebenarnya di bawahnya itu ada sosok ular, kadang dia melingkar, kadang dia di bawahnya jembatan itu. Ular ini berwarna hijau karena ular ini itu ada kaitannya tentunya sama pantai selatan karena kondisi orang-orang di sekitar mungkin punya hajat atau ingin tempatnya ini aman dari kecelakaan, minta sesaji-sesaji yang dikasih gitu. Jadinya kental banget, khas banget sosok ular ini dari pantai selatan. Kalau sosok yang saya lihat yang mirip Soekarno, sebenarnya bukan Soekarno, cuman menyerupai. Kalau saya pribadi yang ular ya Ki ya, yang ular sangat berat banget karena memang ular ini kayak energinya sangat besar. Besar banget. Jembatan Buntung memang bukan jembatan sembarangan. Ada banyak anasir mistik yang bahkan sering membuat orang celaka. Aura negatif juga sering muncul, terutama lewat sosok kuntilanak dan ular warna hijau yang banyak mencelakai pengguna jalan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.